warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Via, dan melalui podcast ini seperti biasa saya ingin memberi ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk teman milenial. Oke, silakan teman-teman nonton video ini sampai habis biar tidak salah paham. Karena kali ini konten kita sangat menarik. Ya, konten kita kali ini berjudul Jadilah Tamak dan Serakah. Why? Tentunya kata-kata ini sangat kontradiksi dan sangat kontroversi, dan seringkali stigma negatif bagi kebanyakan orang. Karena saya ingin memberi pola pikir yang berbeda dan memberi provokasi kepada teman-teman dengan cara yang berbeda. Tapi semua yang saya katakan ini layak dan patut untuk teman-teman lakukan. Oke, yang pertama, alasan saya membuat konten ini karena saya ingin share kepada teman-teman. Ya, kita harus menjadi tamak dan serakah dalam hal-hal tertentu. Jangan mau hidup biasa saja, hiduplah luar biasa. Dan tamak dan serakah yang saya sampaikan ini memiliki artian yang cukup luas. Tidak bisa teman-teman mengartikan jika tamak dan serakah itu adalah sifat yang hanya mementingkan diri sendiri dan cenderung korupsi misalnya, atau suka culas, curang, dan sifat-sifat negatif lainnya. Karena sifat tamak dan serakah inilah yang sebenarnya membuat kehidupan dunia ini maju. Dan sifat tamak serakah inilah yang sebenarnya membuat kehidupan di muka bumi ini berjalan semestinya, berjalan maju. Apa jadinya jika manusia tidak memiliki dua hal ini? Tidak akan ada perubahan, tidak akan ada peradaban, dan tidak akan ada hal-hal yang luar biasa yang menakjubkan dalam hidup ini. Karena semua orang merasa hidupnya sudah cukup untuk bertahan hidup saja. Lalu, saya ingat kata-kata Buya Hamka yang mengatakan, jika manusia hidupnya hanya untuk bertahan hidup saja, apa bedanya kita dengan makhluk lain seperti tumbuhan, seperti hewan? Ya, mereka juga bertahan hidup. Lalu apa yang berarti dalam hidup ini? Ya, jika seseorang memiliki tamak dan serakah namun diartikan secara benar, dan jangan mau berpasrah sebelum berusaha. Robert Kiyosaki pernah mengatakan, untuk mengatasi rasa malas kita harus memiliki sedikit ketamakan. Dengan begitu kita akan benar-benar berjuang bersungguh-sungguh, gigih, dan bekerja keras untuk apapun yang kita inginkan. Apa jadinya jika misalnya di kantor kita dapat gaji sekian, kita terima aja, kita nggak mau berusaha lebih baik, kita tidak berusaha belajar, kita tidak berusaha mengembangkan diri, ya hidup kita akan biasa-biasa saja. Nah, jika kita terampil, kita berusaha menjadi yang terbaik, pastinya kita akan meningkatkan nilai diri kita dan kita mendapat upah yang layak. Begitupun jika misalnya sekolah, ya kita dapat nilai biasa-biasa saja, kita merasa cukup, dan pengalaman kita yang begitu-begitu aja, kita sudah merasa puas. Lalu apa dong yang membedakan diri kita dengan orang lain? Karena dengan sifat inilah seseorang tidak akan berhenti belajar, tidak akan berhenti berikhtiar, dan benar-benar bersungguh-sungguh membangun impiannya. Jadi pastikan setiap harinya teman-teman mendapatkan sesuatu yang berharga. Jadi sifat tamak dan serakah ini saya ingin sarankan kepada teman-teman untuk diarahkan kepada yang benar. Ini memang sifat lahiriahnya manusia, ini tidak dapat dihilangkan, namun dapat diarahkan. Ya, pastikan kita harus tamak terhadap ilmu, kita harus tamak terhadap uang dan pahala, prestasi. Kita harus tamak terhadap sesuatu yang benar-benar membuat kita jadi benar-benar hidup, tidak hanya sekedar hidup. Oke, dengan kata ini memiliki artian kita harus memaksimalkan diri, tenaga, waktu, pikiran, dan memaksimalkan potensi diri yang ada dalam diri kita. Karena apa? Karena kesuksesan dimenangkan oleh orang-orang yang gigih, oleh orang-orang yang pantang menyerah, oleh orang-orang yang tangguh, yang memiliki daya tahan yang kuat, yang tidak akan berhenti sebelum mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan kita harus tamak terhadap rahmat Allah, rahmat Tuhan. Jangan mau kita hidup ya mungkin memikirkan hidup saja, dunia saja. Kita harus dapat keduanya, dunia dan akhirat. Atau jika kita mati, kita memilih
husnul khotimah aja atau mati masuk surga aja. Kita harus memilih tingkatan surga tertinggi. Ya, di sini kita memang harus tamak. Jangan mau hidup dengan rasa cukup dan merasa cepat puas sebelum kita melakukan sesuatu dan terlalu berpasrah sementara kita tidak memiliki daya juang. Jadi saya tidak setuju dengan manusia-manusia yang hidup rata-rata. Saya ingin mengajak teman-teman milenial untuk hidup di atas rata-rata. Jadi dengan cara seperti ini kita akan memaksimalkan diri kita akan berkompetisi, kita akan lebih kompetitif terhadap hidup yang kita miliki. Karena apa? Karena hidup nggak boleh sederhana. Karena hanya rumah makan yang sederhana. Kalau hidup manusia itu harus luar biasa, powerful, dan berdampak, bermanfaat, berguna, bernilai, dan semua itu harus menakjubkan. Jangan menjalani hidup biasa-biasa saja, apalagi seperti air mengalir. Ya, kita memang harus berpasrah, kita harus bertawakal, tapi itu dalam konteks tertentu. Jangan mengeneral kata-kata tersebut seolah-olah kita pasrah, kita berserah diri sama Tuhan, tapi kita nggak berjuang, kita nggak bersungguh-sungguh, dan kita tidak melakukan apapun, dan itu salah besar. Jadi jika ingin memaksimalkan hidup kita harus berpikir di atas orang rata-rata. Kita harus menjadi tamak dan serakah terhadap hal-hal yang membuat hidup kita lebih bermakna. Saya ingat filosofi pohon, bahwasanya mungkin teman-teman pernah melihat pohon tidak pernah tumbuh dan besar biasa saja. Dia selalu memaksimalkan akarnya paling dalam dan memaksimalkan pertumbuhannya paling tinggi dan berbuah sebanyak-banyaknya. Mana ada pohon yang mungkin bad mood lalu dia berbuah sedikit aja, pohonnya lagi mager terus dia berbuahnya ala kadarnya, itu nggak ada. Jadi lewat video ini saya ingin ajak teman-teman jadilah tamak dan serakah. Semoga hidup kita berguna, bernilai, bermanfaat, dan kita harus menjalaninya dengan cara yang luar biasa dengan memiliki dua sifat ini dan kita arahkan secara benar. Oke, mungkin sekian dari saya Via. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.